Hai, halo, perkenalkan, nama saya Moreno dan pernahkah kamu berpikir, emang apa sih Jujur itu udah kuliah kalkulus? gini ngapain sih masih belajar Kapan kalkulus? sih kalkulus bakal kepake? Apa kalkulus masuk dasar Kenapa ya? hampir semua fakultas belajar Buat sih? apa sih belajar kalkulus? Oke. Oleh karena itu, kali ini saya akan mencoba untuk menjawab hal tersebut. Namun agar kamu lebih ngerti, mari kita mulai dengan sejarahnya terlebih dahulu. Kalkulus itu merupakan salah satu bagian dari matematika. Dan matematika itu tuh sebenarnya udah ada sejak lama dari yang kita bisa bayangin. Nah, kalkulus itu akar-akarnya adalah pemakaian matematika yang dimiliki oleh Yunani kuno. Pastinya penggunaan huruf-huruf ini tidak asing. Nah, mereka ini juga memiliki beberapa rumus yang penting sebagai dasarnya, yaitu rumus geometri. Contohnya seperti luas segitiga dan persegi. Tokoh-tokoh utamanya adalah Archimedes yang memecahkan estimasi dari pi di antara 3,08 hingga 3,28, dan temannya ada Eudoxus. Ia adalah orang yang membuktikan pencarian luas bidang dengan method of exhaustion. Contohnya mencari luas lingkaran dengan prisma. Prisma itu dikecilkan sudut-sudutnya hingga sangat kecil mendekati luas lingkaran tersebut. Namun, saat itu mereka masih menghindari pemakaian tak terhingga atau infinite. Seketika di India, Madhava dan sekolahnya di Kerala mulai mengetahui dan mempublikasikan mengenai komponen-komponen kalkulus. Namun mereka masih belum bisa menggabungkan dan menghubungi dari diferensial dan integral. Akhirnya, mereka masih belum bisa mengimplementasikan hal itu menjadi alat yang dapat menyelesaikan masalah. Nah, ada cerita nih dari Johannes Kepler. Ketika dirinya membeli anggur untuk pernikahan keduanya, penjual anggurnya tuh punya cara yang unik untuk mengukur volume per tong yang membuat Kepler tuh marah. Lah, kok marah? Ya iyalah saya marah, karena kalau caranya stick dimasukin dari bolongan tengah terus dihitung panjang sticknya, nanti tong yang sempit harganya bisa sama aja dengan tong yang luas. Karena hal tersebut, akhirnya Kepler riset dan menulis buku yang berisikan pencarian volume hal tersebut. Mirip dengan method of exhaustion, kali ini dia menggunakannya untuk volume, yaitu mencari volume tong dengan silinder. Makin banyak silinder, maka makin akurat pengukurannya. Dan inilah merupakan kontribusi dirinya ke kalkulus. Walau dirinya sempat mencoba mencari maksimal volume tongnya, ia masih belum bisa mengimplementasikannya kepada grafik. Lalu, Pierre de Formal. Dirinya sangat mengantisipasi keberatan kalkulus ketika dirinya menemukan rumus maksimum, minimum, dan tangan pada kurva. Dan hal tersebut ekuivalen dengan diferensiasi. Ia dapat menemukan maksimum dan minimum dengan rumus ini, dan dirinya juga orang pertama yang menyadari walaupun hanya di beberapa hal, ada hubungan di antara tangan dan luas. Akhirnya, Isaac Newton. Dia adalah orang yang paling dikenal sebagai bapak fisika klasik. Lah, hubungannya sama kalkulus apa? Pertama, ketika ia ingin mendeskripsikan gaya gravitasi, tidak ada matematika yang dapat membantu mendeskripsikan kecepatan benda ketika terjatuh, karena kecepatan yang semakin menambah setiap saat. Oleh karena itu, ia menemukan kalkulus diferensial atau turunan. Lalu kedua, ketika salah satu temannya menanyakan, "Cuy, kenapa orbit planet berbentuk elips?" Lah, iya ya. Bentar. Elips itu merupakan bagian dari luas kerucut. Dan akhirnya ia menemukan kalkulus integral. Lah. Integral itu inverse dari diferensial. Selain itu, ada banyak juga yang ditemukan olehnya, termasuk chain rule, product rule, dan limits. Namun, selang waktu yang tidak lama, ada Gottfried Leibniz. Perbedaannya dengan Newton ini, ia lebih fokus ke segmen kalkulus. Pada tahun 1684, dirinya mempublikasikan buku eksposisi mengenai kalkulus diferensial. Menurutnya, kalkulus lebih ke analisis perubahan dalam grafik dalam X dan Y, yang dianotasikan dengan dx dan dy, lalu mendefinisikan diferensialnya dengan rasio dari dy per dx. Selain itu, dirinya juga menemukan chain rule dan product rule, namun limit tidak. Lah, kamu plagiat ya? Apa sih? Ya, benar guys, ada kontroversi yang cukup lama di antara siapakah penemu kalkulus yang pertama. Eropa pertama mendengar kalkulus dari Leibniz pada tahun 1684, karena Newton tidak pernah publikasi apapun hingga 1693. Tidak seperti Leibniz, Newton itu selalu malu untuk mempublikasikan idenya karena tidak menginginkan teman-temannya untuk mengolok-olok dirinya. Oleh karena itu, ia tidak punya bukti bahwa ia pertama kali menemukan kalkulus. Pada tahun 1705, Leibniz secara publik menuduh Newton sebagai plagiat. Ya karena itu ya di tahun 1712, The Royal Society di Inggris ingin menuntaskan hal tersebut. Namun lucunya adalah Newton ketua dari komunitas tersebut. Jadinya ya nggak kaget lah kalau hasilnya adalah Newton yang menemukannya pertama, tapi yang mempublikasikan pertama adalah Leibniz. Lebih parahnya lagi, setelah itu, mereka komunitas tersebut malah menuduh Leibniz sebagai plagiat yang membuat reputasinya tidak pernah kembali baik. Dan itulah basis dari kalkulus. Semoga sudah mengerti ya guys. Untuk ibu dosen dan kakak Asdos, perkenalkan kembali. Nama saya Moreno Rasio Bisana dengan NPM 210-675-2003. Kelas Kalkulus 1F.
Terima kasih.